Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan role play mengenai pelaksanaan posyandu remaja tentang masalah perawatan payudara. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Andrian sebagai Satpam. Perkenalkan, saya Eka Stianan Fadila sebagai kader di meja 1. Perkenalkan, saya Malsa sebagai kader di meja 2. Perkenalkan, saya Cindy Nurajijah sebagai kader di meja 3. Perkenalkan, saya Uma sebagai perawat. Perkenalkan, saya Uma sebagai dokter. Kami bertugas di meja 4. Perkenalkan, saya Kayla sebagai dokter. Perkenalkan, saya Silva sebagai perawat. Kami bertugas di meja 5. Perkenalkan, saya Ripana sebagai orang tua. Perkenalkan, nama saya Agnia, saya sebagai peserta posyandu pasien remaja. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak, pagi juga. Ini Pak, saya mau periksa anak saya kemana ya? Baik, ini untuk antriannya. Nanti kalau udah dipanggil, Bapak langsung saja menuju ke meja pendaftaran. Oh, Silakan, Pak. baik Pak, makasih Pak. Ya. Nomor antrian 4. Dan itu udah dipanggil, ayah nunggu di sini aja ya? Iya. Baik, Neng bisa sebutkan namanya terlebih dahulu. Agnia istri Kakak. Neng Agnia, ya. Umurnya berapa tahun? 16. 16. Sekolahnya SMA L1. ada keluhan? Nggak ada kok sih Bu, cuman mau ikut penyuluhan sadari aja. Baik, langsung ke meja 2 aja ya untuk diukur berat badan sama kita. Baik, terima kasih Bu. Dengan Agnia ya, kita timbang dulu berat badannya ya. Boleh kesini, Neng. Baik, untuk berat badannya 48 kg ya. Boleh ngadep ke belakang. Boleh turun. Untuk tinggi badannya 159 ya. Sekarang kita ukur dulu lingkar lengan atasnya ya. Untuk lingkar lengan atasnya ada di 20 cm. Untuk selanjutnya boleh lanjut ke meja 3 ya. Dengan Agnia ya? Ya, Ibu. Saya lihat dulu hasil pengukurannya ya. Berat badan dan tinggi badannya masih sesuai ya. Bagus. Biasanya makannya teratur gak? Kalau enggak Bu, nggak teratur, apalagi kalau sekolah. Oh, jangan sering telat makan. Apalagi kalau mau berangkat sekolah tuh harus sarapan terlebih dahulu. Banyakin makan sayur, proteinnya. Kalau menstruasinya lancar gak? Lancar dan teratur Bu, sebulan sekali. Oh, bagus. Baik. Harus banyak minum air putih. Jangan banyak begadang. Ya, siap. Nah, sekarang Agnia lanjut ke meja selanjutnya ya untuk diperiksa terlebih lanjut. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Neng ditensi dulu ya. Ya, Ibu. Neng hasilnya normalnya 110/10 ya, Neng ya. Kayaknya dicek gula darah sewaktunya, Neng ya.
Neng kesawios itu bakalan sedikit sakit gitu kan, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa ibu. Hasilnya normalnya nih ya, itu selanjutnya akan jadi Baik, di sini saya akan sedikit bertanya ke Teteh. Apakah Teteh sebelumnya mengalami sakit pada payudara? kalau udah dok, Oh, apakah Teteh sebelumnya sudah melakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri? belum pernah dok. Oh, nanti di rumah diajarkannya pada meja 5 secara lengkap. Sebisa mungkin Teteh harus sadari untuk memeriksa payudara Teteh agar terlihat normal ataupun tidak ada keluhan apapun. Kalau misalnya ada nyeri, segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya Teh. Neng umpami di sekolah sok dipasihan obat penambah darahnya. Rutin di suka ibu, tapi kadang lupa juga. Neng jantan data pentingnya nya. Data penting untuk mencegah terjadinya anemia atau kehilangan darah gitu kan. Apalagi saat nengnya teh lagi menstruasi gitu kan, itu kan kehilangan darah gitu ya. Neng upami untuk aturan minum obatnya ya Neng ya, 1 tablet seminggu sekali. Terus diminumnya teh pas Nengnya lagi nggak menstruasi ya Neng ya. Minumnya teh pas malam hari seudah makan biar Nengnya teh nggak mual gitu kan. Kayak gitu. Ya terus biar bagusnya mah dibarengi dengan air putih atau jus jeruk ya Neng ya, supaya penyerapan jusnya teh bagus. Kayak gitu. Neng terus pola makannya juga dijaga ya. Makan makanan yang bergizi seperti daging, sayur, buah-buahan gitu Neng ya. Neng nanti dilanjut ya ke meja 5. Nah di meja 5 nanti akan diberikan edukasi dan praktik mengenai sadari ya Neng ya. Silakan yang lanjut Neng di meja 5. Baik Bu, terima kasih. Ya. Silakan duduk. Sama Agnia ya? Saya lihat dulu ya. Ya, pemeriksaannya udah bagus ya. Nah, di sini Agnia, sekarang kita bakal belajar mengenai pemeriksaan payudara sendiri atau yang biasa disebut dengan sadari. Nah, pemeriksaan sadari ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi payudara kita dalam batas normal atau tidak. Nah, ini dilakukannya 7 sampai dengan 10 hari setelah menstruasi, biasanya sebulan sekali. Karena pada keadaan itu payudara kita tidak terasa bengkak atau nyeri. Nanti untuk langkah-langkahnya, biasanya berdiri di depan cermin. Setelah itu lihat apakah payudaranya ada kemerahan, lalu ada penebalan kulit, lalu ada cairan yang keluar dalam putihnya. Untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan oleh Nurse Silpa ya. Oke Ade, jadi langsung saja ya kita mulai praktekkan. Jadi sesuai dengan yang tadi udah dijelasin sama dokter, sadari itu berfungsi untuk mendeteksi adanya kanker payudara gitu ya. Saya dijelaskan dengan menggunakan pantone ya. Jadi yang pertama, Ade di rumah bisa berdiri di depan cermin dengan tidak menggunakan pakaian busana bagian atas gitu. Nah, Ade bisa berdiri tegak, lalu lurus. Kemudian Ade bisa lihat di cermin, lihat bagian payudara apakah dari segi bentuk ukuran itu ada ketidaknormalan. Kemudian adakah benjolan di area payudara? Ya, lihat juga di area kulit payudara, apakah kulitnya seperti kulit jeruk, mengkerut begitu. Kemudian lihat juga di area puting, apakah ada keluar cairan seperti itu. Kemudian kita masuk ke langkah 2 ya. Langkah 2-nya Ade bisa mengangkat tangan, salah satu tangan kiri atau kanan, misalnya kanan ya. Kemudian Ade bisa gunakan 3 jari seperti ini untuk meraba payudara dengan area putaran seperti ini searah dengan jarum jam. Nah, Ade raba-raba begitu, kemudian merasakan apakah ada benjolan di sekitar payudara seperti ini. Kemudian sampai ke area ketiak. Nah, kemudian lakukan juga di sisi sebelahnya, payudara sebelahnya begitu. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga ya. Langkah ketiga sesudah itu Ade sama posisinya, tangan mengangkat salah satu, kemudian Ade bisa tarik puting, lihat apakah ada cairan yang keluar. Normalnya itu tidak ada ya, tidak ada cairan yang keluar.
Nah lanjut, untuk langkah yang terakhir, Ade bisa posisi bungkuk seperti ini. Kemudian Ade rasakan dan lihat apakah ada benjolan yang menonjol gitu. Bagaimana, mengerti? Mengerti, Bu. Gimana, Ade sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu untuk mencoba, Ade boleh praktekkan ya. Silakan. Ini, Bu. Ada tadi udah bagus ya memperagakan bagaimana sadari itu. Nah sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya, Dok, kalau ada benjolan apakah pasti itu kanker payudara? Oke, nah untuk betul ya pemeriksaan sadari ini untuk mendeteksi secara dini apakah ada kanker payudara atau tidak. Tapi jika ditemukan hasilnya ada benjolan itu tidak selamanya kanker payudara. Nah kalau ditemukan benjolan ada segera periksakan ke pelayanan kesehatan terdekat dengan segera ya. Baik, Dok. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, oke sekarang saya mau nanya ya, kalau untuk sadari ini pemeriksaannya berapa kali dalam sebulan? 1 kali, Dok. Iya betul. Waktu terbaiknya? 7 sampai 10 hari setelah menstruasi. Iya betul ya. Sudah bagus. Nah, ini ada leaflet ya tentang sadari yang sudah tadi dijelaskan. Ada bisa baca-baca kembali di rumah ya. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang saya menjadi lebih paham dan mengerti tentang pemeriksaan sadari. Terima kasih sudah datang.